Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau cerita tentang, sebenarnya bukan cerita horor sih. Kalian jangan menganggap ini cerita horor lebih dulu ya. Karena sebenarnya ini cerita tentang bagaimana seseorang itu seringkali nganggap sesuatu yang sebenarnya nggak horor itu jadi horor gitu. Dan itu tuh bikin orang itu ngerasa kalau hidupnya tuh mistis. Wow, kenapa aku bisa mengalami kejadian semistis ini? Padahal sebenarnya mungkin nggak seperti itu. Itu tuh yang aku alamin. Jadi aku mau cerita kalau setelah menikah, aku dan suami itu sempet tinggal sama mertua dulu. Setelah tinggal sama mertua, terus kita tuh memutuskan untuk kontrak rumah, untuk belajar hidup mandiri. Nah, terus aku tuh mau cerita tentang setelah kontrak itu kita tuh memutuskan untuk beli rumah KPR ya, KPR. Jadinya kita nyicil gitu. Nah, rumah yang kita KPR ini tuh pas kita beli itu kita dapetnya yang nggak ada dapur gitu. Tapi di tanah yang di atas tanah itu tuh bangunannya tuh masih ada sisa di belakang. Jadi kita mintalah di belakang itu, kita request tambahan dapur gitu. Dapur doang, nggak ada temboknya, cuma dapur doang, dan atasnya itu tuh diminta atap gitu. Jadi kita punya kayak dapur terbuka. Keren sih ya, kayak konsep-konsep di luar negeri gitu lah. Jadi kita anggapnya kita memang hidup dengan kebudayaan barat lah. Terus, nah, samping-samping rumah kita ini ada udah ada rumah penuh gitu, dan rumahnya mereka udah nggak ada space kosong kayak kita, udah dibangun utuh. Dan yang mau aku ceritain itu di belakang rumah kita itu tuh ada kuburan, bener-bener tepat di belakang rumah kita itu kuburan. Jadi ini bangunan rumah, terus ini dapur, ini tanah space kosong kami, terus di belakangnya sini tuh udah kuburan. Yang memisahkan ini tuh cuman ada tembok setinggi 2,5 meter. Nah, sebenarnya dulu waktu memutuskan buat pindah ke sini, buat beli rumah di sini tuh ya takut sih, tapi kayak karena di sini di tempat kami tinggal itu harga tanah juga udah semakin terus naik, harga rumah itu semakin naik gila-gilaan, dan kami merasa kalau ya ini worth it lah buat kita beli. Dan kompleksnya meskipun rumahnya nggak banyak, itu udah banyak orangnya yang tinggal di sini. Di 11 rumah itu udah banyak orangnya juga gitu. Jadi ya orang lain juga baik-baik aja tinggal di sini di dekat kuburan, kita pasti survive lah, kita mikirnya gitu. Tapi sebenarnya aku tuh orangnya penakut banget ya. Maksudnya kayak yang apa-apa tuh, yang tadi aku ceritain di awal, aku tuh penakut gitu. Apa-apa tuh sering mikirnya tuh horor, kayak kalau malam-malam denger suara sedikit, itu pasti hantu. Malam-malam denger kresek-kresek, itu pasti ada kuntilanak yang mau mengikutiku. Maksudnya aku selalu mikirnya tuh horor, mikirnya tuh kayak yang mistis, kayak nggak tahu, mungkin karena waktu kecil aku banyak ditakut-takutin, jadinya aku sering banget merasa takut tanpa alasan yang jelas, ngerasa kalau di mana-mana itu ada hantunya, ada apanya. Itu sebenarnya sesuatu yang pengen aku sembuhin tapi tidak bisa. Nah, berawal dari ketakutan itu, waktu kita sebelum kita pindah dulu tuh kita punya ART ya, yang udah kita anggap keluarga banget. Jadi 2 hari sebelum kita pindah ke rumah, kita tuh minta ART buat tinggal di sini dulu gitu, 2 hari gitu. Sekalian beliau ngerapiin rumah ini. Jadi beliau tidur di rumah ini tuh sama suaminya 2 hari gitu. Dan ART aku tuh dulu juga kayak aku gitu, suka mikir-mikir horor, tapi dia berani banget gitu, orangnya tuh pemberani banget. Terus dia ceritalah sama aku pas tidur di sini, katanya dia bilang, "Wah, Mbak, suamiku tadi malam pas tidur di sini dia tuh ngimpi. Di dalam mimpinya itu katanya ada banyak sekali hantu, dan salah satu yang paling menakutkan tuh bilang, sopo kowe gitu. Siapa kamu gitu, kok kamu kesini gitu, ini tempatku, ini wilayahku." Mendengar cerita itu, aku yang penakut ini merasa kita nggak usah pindah aja kok.
Tapi kan nggak mungkin, kita nggak, waktu itu nggak mungkin buat nggak jadi pindah karena satu dan lain hal, kita memang harus segera pindah gitu. Kontrakkan juga uang lagi gitu. Ya udah, kita memang sudah tidak bisa menunda pindah, tapi aku bener-bener ketakutan, kayak maksudnya takut banget, aku memang penakut. Akhirnya aku bilang sama ibuku gitu, ibuku yang ibu kandungku gitu, orang tuaku tuh, aku bilang gitu cerita itu. Nah, ibuku tuh tinggal di beda wilayah sama kita gitu, beda wilayah, di sekitar menempuh perjalanan dengan kendaraan ya 2 jam lah. Nah, terus akhirnya di hari sebelum kita pindah, di malam pertama kita pindah, ibuku tuh ngajak beberapa orang dari desaku itu tuh kesini buat berdoa gitu. Kita menggelar doa bersama, kan karena kalau di sini kan kita juga belum kenal siapa-siapa ya, mau manggil Pak Ustadz atau apapun juga belum kenal. Akhirnya ibuku kesini bawa makanan, masya Allah banget ibu aku, bawa makanan kayak bancaan ya, istilahnya bancaan gitu, kayak nasi yang sayur dan lain-lain, ayam yang siap kita bagiin ke tetangga. Dan akhirnya malam itu tuh kita bikin kayak doa tasyakuran gitulah, buat biar, kata ibu aku, ya udah biar kamu juga merasa aman dan nyaman dan diterima di situ gitu, diterima gitulah pokoknya, diterima sama makhluk halusnya juga gitulah kata ibu aku. Terus akhirnya malam itu didoain, dan setelah berdoa itu malah ya ibu aku pulang, tapi hari itu ART ku masih tidur di sini. Jadi aku tidur masih merasa lebih rame lah, ada aku, suami, anak, dan ART ku gitu. Nah, long story shortnya ya, akhirnya pokoknya ART ku tuh mengundurkan diri lah dia, karena orang tuanya dia sakit, jadi dia nggak kerja lagi sama aku gitu. Aku ngerasa berani-beraninya dia meninggalkanku, tapi ya karena memang beliau juga harus menjaga orang tua aku, it's okay lah. Terus habis itu gini, kita tuh masih, aku ya, bukan suami, aku tuh masih merasa takut gitu buat tinggal di sini gitu. Malam tuh masih, bayangkan kalau ke dapur itu kan artinya kita harus langsung cuma berbatasan tembok sama kuburan. Jadi aku tuh kalau malam ya nggak berani ke dapur, takut banget lah, harus ada suami, kecuali suami nemenin ke dapur baru oke gitu. Kalau suamiku tuh bener-bener di dapur sendiri, nggak apa-apa dia ngapain di dapur malam-malam, kadang kala kerja atau apa di dapur gitu belakangnya kuburan gitu ya, oke, mungkin dia sudah berteman jadinya udah nggak apa-apa. Nah, sebenarnya aku tuh nggak punya pengalaman horor ya di sini ya, maksudnya ya nggak pernah merasakan apa-apa, tapi karena udah takut duluan, jadi ya hawanya tuh, bawaannya tuh merasa kalau ada yang mengawasiku. Akhirnya aku saran sama suamiku, minta, karena suamiku punya temen yang sangat religius itu, pinter ngaji gitu, bawanya kiai, dan kita juga manggilnya Gus gitu. Gus itu panggilan untuk anak kiai dalam muslim. Aku tuh minta suami buat ngajak itu temennya suami itu buat ke rumah, buat ngaji, kita ngaji bersama gitu, biar lebih, akunya juga biar merasa lebih aman gitulah. Nah, akhirnya di hari yang ditentukan itu kebetulan hujan deres banget, dan temen suami aku ini juga masya Allah banget, pulang kerja dia tuh kesini gitu, itu kondisi hujan deres banget. Dan rumah aku sebenarnya tuh, kita tuh tinggal di rumah ini tuh bener-bener memang kayak ya belum terlalu layak lah, seadanya lah, tapi kita merasa cukup, alhamdulillah kita merasa cukup. Cuman ya seadanya, kayak di teras itu atapnya ya cuman depan, teras depan, yang depannya itu juga masih tanah kosong, yang bagian yang harusnya jadi karpot dan lain-lain itu tuh bener-bener belum ada atapnya, belum ada apa-apa ya, mesti rumah bener-bener seadanya banget. Terus pas suami datang, pas temen suami datang itu hujan deras banget kondisinya. Waktu hujan itu tuh aku bilang sama suami sih sebenarnya, gimana kalau ditunda aja, jangan malam ini gitu. Tapi kata suami, oh dia tuh udah di jalan gitu, dia memang mau kesini sekarang mumpung bisa gitu. Terus akhirnya dia kesinilah. Waktu dia sampai sini, teman suami sampai sini tuh ya memang hujan, petir, sempat mati lampu juga. Kayak berasa, dan aku mikirnya pasti ini
alam menolak teman suami buat kesini, nggak seperti itu sebenarnya, memang pas musim hujan aja. Terus waktu itu kita langsung ngaji nih, jadi kan di dapur, jalan di dapur itu kan ditutup, kita ya harus satu-satunya ruangan itu selain kamar ya ruang itu kan jadi ruang tamu, ruang makan dan ruang apa tuh kan di situ. Kita ngaji di situ, bagian dapur kita tutup. Nah waktu itu aku dan suami duduk bersebelahan, kita ngadep ke dapur, sementara temannya suami di depannya kita ngadep ke pintu depan. Kita ngaji lah, anak kita tuh udah tidur waktu itu, memang udah malam, udah jam 8, jam 9 lah udah malam. Anak kita juga udah tidur, terus ya kita ngaji bersama, baca Al-Quran bersama gitu. Terus tiba-tiba ya, namanya aku yang mungkin udah mikirnya horor, tiba-tiba aku merasa kayak ada sesuatu di dapur. Jadi meskipun ada pintu yang memisahkan, bukan misalnya kita maksudnya jadi pintu, ada yang pintu antara ruang kamar depan ini sama dapur, ruang tamu sama dapur itu. Jadi bagian bawah pintunya tuh ya mestinya ada sela sedikit inilah, jadi kelihatan kayak dari area dapur itu kelihatan. Tiba-tiba aku merasa ada yang bergerak-gerak gitu, bayangan hitam di bawah pintu ini gitu. Aku merasa pertama bener-bener aku nggak, ya udahlah mungkin itu bayangan apa, aku salah lihat gitu. Ngaji lagi dan lewat lagi, bener-bener lewat lagi sampai aku berbisik ke suamiku, Pak, itu apa di bawah pintu dapur gitu. Suamiku tuh akhirnya ikut memperhatikan gitu, terus beneran ada yang bergerak lagi, item-item kecil kayak ngintip gitu loh. Dan aku merinding banget sih, aku merinding banget mana suasananya hujan dan apa. Dan aku tahu kalau suamiku tuh biasanya kalau sama hal-hal horor tuh nggak pernah apa sih gitu, tapi karena dia juga lihat sendiri, dia tuh, kita bener-bener berhenti ngaji. Terus teman suamiku tuh, karena kita berhenti ngaji ya, teman suamiku nanya kan kenapa gitu. Terus suamiku bilang kayaknya ada sesuatu deh di dapur gitu. Aku bener-bener itu udah ketakutan banget, aku ngerasa kalau pasti ini hantu, minimal hantu bayi lah, orang itu bentuknya kecil gitu, tapi ini pasti hantu gitu. Aku ngerasa takut banget, merinding banget. Terus kita diem sejenak, sama-sama diem. Temen suamiku tuh noleh ke belakang, terus dia bilang, ya ayo kita periksa gitu. Aku berdebar, aku takut lah kita diajak periksa, tapi ya udah ayo kita periksakan bareng-bareng juga. Terus kita periksa ke dapur, kita buka, nggak ada apa-apa tuh gitu. Terus ya udahlah kita biarin aja pintunya ini terbuka gitu, biar kalau ada apa tuh jelas apa gitu. Terus kita ngaji lagi, pas kita ngaji lagi itu ada bayangan lagi, hitam lagi kelihatan. Dan suamiku bilang itu beneran ada sesuatu deh gitu, dia bilang gitu. Kita bener juga ngajinya udah nggak fokus kan, kita ke dapur lagi dan nyari lagi. Tau nggak itu apa? Ternyata itu tuh tikus. Ternyata di belakang itu kayak ada saluran selokan yang kebuka, dan kayaknya tikusnya itu masuk dari situ. Aku tuh merasa kayak yang sebel banget sama rasa takutku sendiri tuh loh. Kayak kenapa sih aku harus takut? Ya itu ternyata tikus gitu. Dan karena namanya orang penakut selalu ada overthinkingnya, aku mikir ya ini sih tikus, tapi bayangan tadi kan siapa tahu bukan tikus. Aku masih coba sempet-sempetnya mikir kayak gitu, tapi akhirnya ya udah itu ternyata tikus. Dan teman suami tuh ketawa, dia bilang karena dia religius sih, dia bilang ya maksudnya apapun itu, kalau kita percaya sama Allah kita pasti akan dijaga gitu. Maksudnya nggak ada kekuatan yang lebih melebihi kekuatannya Allah. Jadi kan kita minta penjagaan aja sama Allah kayak gitu. Rajin disolatin rumahnya, rajin buat baca Al-Quran gitu, sarannya teman suami tuh kayak gitu. Aku sih ngerasa iya sih, setuju juga gitu. Ya emang gitu, tapi memang rasa takut itu kan kayak yang gimana ya gitu. Itu tuh yang aku bilang mungkin karena dari kecil yang ditanamkan, yang aku dapat itu kayak hantu itu menakutkan, hantu itu mengganggu, hantu itu seram. Jadinya ya seringnya ngerasa takut. Maksudnya aku beda sama suami aku yang dari kecil sepertinya dia tidak pernah ditakut-takuti. Jadi dia tuh
kalau mikir soal, nggak pernah mikir soal hantu, nggak pernah kepikiran malah. Jadi kalau dia nonton film horor, dia nggak merasa takut gitu loh. Waktu itu aja kita nonton Pengabdi Setan berdua ya, habis itu film itu benar-benar menghantuiku dan aku ngerasa diikutin hantu di mana-mana. Jadi ya itu, suamiku tuh juga ngasih masukan ke aku. Dia bilang kalau ya kamu tuh jangan apa-apa ngerasa horor, jangan ngerasa mikir horor, coba apa-apa tuh dipikir logisnya gitu loh. Kalau misalnya ada suara malam, mungkin itu ada suara apa, binatang atau apa gitu. Aku sering merasa kenapa dia kalau aku cerita horor nggak percaya, padahal kan menurutku tetap horor. Aku nih, kalau kalian gimana nih? Apakah kalian tipe yang penakut kayak aku, atau tipe yang ngerasa hantu tuh nggak ada deh gitu? Hantu tuh sesuatu yang tumbuh di pikiran kita gitu, jadi menguasai pikiran kita, sesuatu yang kita takutkan dan akhirnya menjelma jadi sebuah ketakutan, menjelma jadi bayang-bayang yang ya imajinasi kita aja gitu. Gimana menurut kalian? Makasih ya udah mendengarkan. Assalamualaikum.